pindah, ada yang meninggal, makanya terjadi kevakuman. Sejak Romo Yance almarhum pulang dari Filipina, mulai mengembangkan MB di Kesukupan Atambua, dan kami angkatan pertama. MB singkatan dari Marriage Encounter. Kami adalah sebuah komunitas, bukan organisasi, jadi kami tidak memiliki hak dan kewajiban. Tidak ada anggaran dasar, tidak ada juga anggaran rumah tangga, murni gerakan cinta kasih. Visi misi kami, visinya adalah as I have loved you, seperti Tuhan telah mencintai kita. Visinya mewartakan nilai-nilai perkawinan di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Fokus kami setelah weekend itu kita ada bridge proses 1 sampai dengan 5. Nah, di weekend itu kami berbicara gaya kepribadian yang normal. Di bridge proses kita akan berbicara tentang gaya kepribadian dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan yang paling penting sebenarnya di MA, di way of life-nya itu di kelompok dialog. Seperti yang sudah saya ceritakan. Kita saling memuji pasangan. Saya jujur dulu tidak ada kelompok dialog. Istri bicara kalau saya lagi di kafe, tanya dia, oke, sonde, sudah, begini. Tapi ketika mulai kelompok dialog, ketika dia menjaga satu, saya mulai menatap wajah, memberikan perhatian. Karena Bunda Trisha mengatakan kemiskinan sesungguhnya bukan masalah makan dan minum, tapi masalah tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Mohon izin Pak Koris, satu pertanyaan lagi. Bagaimana pengembangan MI ke depan? Memang paling sulit mengajak orang untuk ikut. Kendala paling besar ada di rekrutan. Banyak kami berharap para imam yang sudah ikut, sudah merasakan, tolong ajak umat-umat di paroki untuk terlibat. Sekali lagi, ada weekend, kalau tidak ada peserta, coba. Yang kami harapkan adalah jumlah peserta. Kalau jumlah lebih banyak, biayanya lebih murah. Lebih murah. Ya. Kalau untuk awam minimal usia perkawinan 3 tahun. Para imam juga sama. Di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun. Karena biasanya umumnya itu berdasarkan hasil survei, bukan oleh kami tapi dari koordinator dunia itu, permasalahan itu mulai timbul di tahun-tahun setelah 3 tahun perkawinan. Jadi saya bulan madunya atau tahun madunya sudah mulai berkurang. Di ME bukan berarti orang yang ikut ini bermasalah. Bukan berarti juga setelah ikut weekend ME tidak ada masalah. Masalah tetap akan ada. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa dialog. Karena dialog adalah kunci penyelesaian persoalan atau masalah. Orang yang diam itu salah juga. Di ME kita diajak untuk konfrontasi. Kalau diam saja tidak menyelesaikan masalah. Nah, konfrontasi dalam ME itu kebanyakan dalam sebuah cinta. Supaya kita fokus terhadap permasalahan yang ada. Kalau kita langsung berkonfrontasi bisa saja timbul persoalan yang lain. Selama ini ada yang sudah masuk lalu keluar menghilang, tidak ada yang lagi ada. Jadi fokusnya apa? Masalahnya bukan saja menghilang, ada yang bercerai juga. Tapi prosentasenya kecil. Tapi di ME juga banyak ada yang sudah masuk ke pengadilan karena kemudian menarik kembali perkara, mereka hidup damai. Nah, persoalan mereka yang hilang ini karena dulu awal-awal kita buat weekend itu gabungan dari Keva, Malaka, Belu. Nah, sekarang kami fokus hanya 2, misa bulanan, jadi wajib semua anggota ikut. Dan yang kedua kelompok dialog. Itu secara chemistry, secara kekuatan emosional itu ada, sehingga ada kerinduan untuk berkumpul bersama. Di Jawa itu kelompok dialog sampai 30 tahun. Akhirnya menjadi kebutuhan. Saya sendiri 1 minggu atau 1 bulan tuh kelompok dialog bisa berkali-kali dengan koordinator nasional, dengan tim kami, dengan angkatan-angkatan. Selama ini kami habis weekend selesai, tidak ada kelompok dialog. Ibarat motor, after service-nya tidak ada, perawatan kuda jualan tidak ada. Jadi habis weekendnya selesai,
Sehingga nilai-nilai ME itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Dia ibarat di film acuan, ranting yang tadi dipotong lalu dibuang dan dibakar. Atau dia sudah angkat pohon anggur dan kemana cara-caranya. Kalau kita tidak menempel pada pohon anggur, kita tidak menempel pada kegiatan kita komunitas, ya lama-lama nilai itu sudah akan hilang. Dari seluruh kehidupan kita itu kita harus banyak baca kitab karena kehidupan kita ada di dalam. Saya sendiri sudah 3 kali selesai baca kitab suci. Wah, keren. Luar biasa. Ada mungkin ya semacam kesaksian dari keluarga-keluarga yang ikut ME, kemudian apa, ada perubahan apa dalam kehidupan banyak. Mungkin salah satu Pak Sutri bisa salah satu sharing. Saya Sutri Eda Otto, angkatan 23. Awal, saya ini orang wira swasta, berkawinnya bebas, di pasar. Mau bilang kurang-kurangkan ya saya orang yang kurang juga. Mau heboh di mana-mana pasti ada saya. Tetapi dengan adanya panggilan saya dalam ME, saya angkatan 23. Saya diusung oleh Kepala Bank IDB. Awalnya belum jadi anggota. Kebetulan 3 pasutri dari Jakarta yang datang untuk membawa di Telaleno. Ennismen waktu itu Ya. dengan tema Forgive and Love Again. Di situ saya potong sebentar, memahami arti doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita meminta Tuhan mengampuni kita, tapi terlebih dahulu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana mungkin kita minta Tuhan mengampuni sedangkan kita tidak terlebih dahulu mengampuni? Dan janganlah masuk kami ke dalam percobaan. Tuhan tidak masukkan kita dalam percobaan. Kita yang menjatuhkan diri kita ke dalam percobaan karena tidak ada pengampunan. Dan itu permasalahan yang paling besar dalam kehidupan kita itu tidak ada pengampunan. Dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita bukan bebas kita dari jahat, tapi kita membuat kejahatan karena tidak mengampuni. Dan menurut saya dendam, iri hati itu salah satu kejahatan. Itu saya anggap yang sangat luar biasa adalah kuasa Tuhan itu panggilan khusus bagi saya seorang awam. Dari pertama yang itu setelah 3 bulan, 6 bulan kemudian adanya weekend saya direkrut. Saya fokus adalah di memperbaharui perkawinan. Di situ saya memperbaharui dengan saya mengamalkan dengan weekend. Saya sangat luar biasa, hampir 100% saya dapat. Yang dulunya agak jarang ke gereja, dan panggilnya ini saya sangat luar biasa. Rajin ke gereja, atau ya pagi, mau gereja hari Minggu, atau mau weekend kemana, atau seperti ini, yang saya sudah berpikir sederhana. Ini adalah panggilan, dan luar biasanya di dalam ini adalah tidak ada perbedaan di antara kita. luar biasa. Saya ada satu pertanyaan, sudah ganti. Tapi bagi yang dan di sini soal bahagia, saya rasa kalau sebuah keluarga begini luar biasa. Gereja sangat dibantu. Pertanyaan saya soal yang negatif, kira-kira apa tantangan terbesar di dalam ME ini bagi pribadi? Jadi begini, misalnya saya biasa berjudi, atau saya biasa minum mabok. Yang tadinya karena saya sudah masuk ini ME, itu tantangannya dia 2 kali lipat. Di dalam batin ini dia selalu menggoda terus. Tetapi kalau kita pakai sesi yang 90, sesi terakhir dari itu untuk kita atasi dia, saya yakin dapat. Sesi 90 itu apa? Itu rahasia, nanti Oh, ibu rahasia. baru tahu. Ada Dialog rahasia. panjang gitu. Dialog panjang ya? Ya, Oh, seperti iya. itu. Pater Vigjen, mungkin Pater Vigjen dari pihak keuskupan melihat dukung saja ME. karena membantu gereja itu paling penting. Karena keluarga harmonis, keluarga sejahtera, keluarga bahagia, gereja bisa. Makanya perlu dikembangkan, tidak boleh berhenti jalan terus. harapan Pak Mikael tentang ME ini ke depan. Harapan ME bisa terus berkembang, terus bisa
mengajak para pasutri, para imam. Ini kami punya kebetulan koordinator distrik dari TTU, nah, Lora Primus. Saya kenal. Nah, Salam Pak Dara. ya, seperti itu. Jadi harapan kami dukungan dari para imam untuk supaya MA bisa kita Romo Yace mercusuar ini terus bisa menyala, sehingga ketika ada badai, ada tantangan dalam kehidupan, ada panduan untuk kita menuju ke tempat tujuan yang sama. Tuhan tidak selalu menjanjikan lautan yang teduh, tetapi Tuhan selalu menyediakan pelabuhan yang aman. Dan Tuhan juga tidak pernah memanggil orang yang sempurna, tapi Tuhan akan menyempurnakan setiap orang yang menjawab panggilannya. Baik Pak Mikael, terima kasih banyak. Pater Pijen mungkin ada harapan kepada umat Keuskupan Atambua Ya, berkaitan MA ini. lebih banyak umat bergabung dalam kegiatan ini. Ada komentar-komentar miring seperti MA itu hanya untuk orang kaya, kelompok khusus. Dengan penjelasan Pak Mikael ini, ternyata lain apa yang dianggap oleh orang luar tentang MA, sebenarnya beda. Mereka semua kumpul menghayati kebersamaan dan bergaul dengan semua tingkat yang ada di dalam MA. Dan mudah-mudahan berkembang. Saya harap umat Keuskupan Atambua turut ambil bagian, bergabung sendiri, karena keluarga harmonis gereja itu ada. Oke, baik sahabat Oasis Sabda, inilah perbincangan kami di tengah pameran pendidikan ekonomi kreatif, dan saat ini kami berada di stand dari MA, Merit Encounter, yang ada di Keuskupan Atambua. Ini dengan Pater Pijen Keuskupan Atambua, dengan Bapak Mikael Tanjung sebagai Koordinator Distrik Merit Encounter di Keuskupan Atambua, dengan Bapak Okto, Bapak Okto sebagai anggota, dan Pater Mikael yang mempunyai salah satu channel YouTube Pamit Nenuk, dan bersama dengan Bapak Kolonel Sabon yang dari Universitas Pertahanan. Terima kasih Bapak Kolonel. Kami izin memasukkan di channel YouTube. Oh, Bapak asisten luar biasa, Bang. Anggota MA, asisten 2 Kabupaten Belu, yang juga adalah anggota MA. Terima kasih sahabat Oasis Sabda, terima kasih. Semoga keluarga-keluarga Kristiani terinspirasi dengan perbincangan kami pada malam hari ini. Bincang-bincang ringan di tengah pameran pendidikan ekonomi kreatif Keuskupan Atambua tahun 2022. Terima kasih. Salam Oasis Sabda MA. We love you, we need you. Terima kasih. Salam.